Kantung mata atau eye bag atau periorbital edema bisa muncul karena banyak faktor. Begini cara mengatasinya. Kantung mata itu bisa terjadi karena kurang tidur, karena diet tinggi garam, karena alergi, atau karena penuaan. Tapi secara umum mekanismenya itu sama, yaitu terjadi retensi atau akumulasi cairan di jaringan kelopak mata dan sekitarnya. Contohnya, kita misalnya baru bangun tidur, itu biasanya mukanya pasti jelek gitu kan. Mukanya sembab, puffy begitu. Karena saat kita berbaring dalam waktu yang lama, nah itu distribusi cairan dalam tubuh itu jadi berubah. Cairan itu jadi lebih mudah tertumpuk di jaringan kelopak mata dan sekitarnya. Karena biasanya kalau kita tidur, itu kita flat kan. Airnya kan ngikutin gravitasi, jadi dia tersebar merata ke seluruh tubuh kita saat kita berbaring. Beda kan kalau kita lagi berdiri misalnya. Kalau lagi berdiri kan kita posisi mata kan tinggi ya di atas gini. Jadi airnya ya sulit dia kalau mau ke atas, kalau mau ke mata kita ini. Nah, beda kan sama berbaring. Kalau berbaring tadi kan kita jadi mata kita dia letaknya kan di bawah juga gitu. Hanya cairannya lebih mudah tertumpuk saat kita berbaring lama. Dengan lebih mudahnya cairan tertumpuk, ya terbentuklah dia kantong mata. Di pagi hari terutama kalau kita baru bangun tidur atau berbaring lama. Nah, tapi kondisi ini dia nggak permanen. Dia nanti akan balik lagi seperti semula kalau kita sudah beraktivitas seperti biasa. Nah, mungkin ada nih beberapa orang yang insecure dengan kantong mata yang terbentuk di matanya dan pengen cepat-cepat dihilangkan. Mungkin karena alasan kosmetik, alasan pekerjaan. Anda bisa coba pakai 3 cara ini di rumah. Temperatur yang rendah itu akan menyebabkan vasokonstriksi atau pengecilan dari pembuluh darah. Nah, akibat pengecilan dari pembuluh darah ini, dia akan mengurangi aliran darah ke jaringan sekitar mata, di kelopak dan sekitarnya. Oleh karena itu, dia mampu mengurangi pembengkakan dan peradangan yang terjadi. Pengecilan pembuluh darah ini juga membantu untuk mengurangi penumpukan cairan yang terjadi di dalam jaringan kelopak mata. Menurut penelitian-penelitian ini, kompres dingin itu memang mampu mengurangi pembengkakan pada mata atau kantong mata secara signifikan. Yang pertama, kita siapkan media kompresnya. Bisa kain lap bersih, sapu tangan, kapas, atau tisu. Yang kedua, rendam ke dalam air dingin selama beberapa detik. Ketiga, tempelkan secara lembut dan perlahan ke kelopak mata Anda dalam keadaan tertutup. Lakukan selama 10 hingga 15 menit. Boleh nggak menempel es batu secara langsung ke kulit kelopak mata? Sebaiknya jangan, karena bisa merusak jaringan kulit. Selalu balut es batunya dengan kain, sapu tangan, tisu, dan lain-lain. Intinya, nggak boleh tempel es batunya secara langsung kontak ke kulit kelopak mata. Mentimun itu sifatnya naturally cold karena kandungan airnya itu yang tinggi. Sampai ada ekspresinya kan dalam bahasa Inggris, cool as a cucumber. Sifat dingin dari mentimun ini lebih kurang mekanismenya sama kayak kompres dingin tadi, yaitu mampu meminimalkan inflamasi, mengurangi sembab, dan menyebabkan pengecilan dari pembuluh darah. Selain itu, menurut penelitian ini, mentimun itu punya kandungan vitamin C dan vitamin K, caffeic acid, dan flavonoid, yang dia ini punya sifat antiinflamasi atau anti peradangan. Pertama, cuci bersih dulu timunnya. Kita nggak mau ada infeksi, jangan malah jadi sakit mata. Potong-potong dengan ketebalan lebih kurang setengah sentimeter. Cukup tipis untuk nempel di kelopak mata, dan cukup tebal untuk memaintain sensasi dinginnya. Berbaring dan letakkan potongan timun di atas kelopak mata dalam keadaan mata terpejam. Biarkan selama 10 hingga 15 menit. Selesai. Angkat potongan timun dan dibuang. Jangan digunakan kembali untuk kompres berikutnya. Keringkan daerah kelopak secara perlahan dengan menggunakan handuk. Penumpukan cairan limfatik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kantong mata. Pijatan lembut di daerah sekitar kelopak mata itu mampu menstimulasi aliran limfatik, mengurangi penumpukan cairan limfatik, dan meningkatkan sirkulasinya. Sehingga dapat secara signifikan mengurangi kantong mata. Siapa yang bilang begitu? Penelitian-penelitian ini. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu.
Yang kedua, gunakan jari manis karena tekanannya yang paling minimal. Kok bisa? Ini alasannya. Mulai melakukan pijat dari sudut mata bagian dalam. Lakukan gerakan menyapu di sepanjang tulang orbita ke arah sudut mata bagian luar secara lembut. Pijat lagi sampai ke daerah telinga dengan gerakan melingkar. Kemudian, pijat lagi ke bawah di sepanjang jawline. Lakukan metode ini sebanyak 5-10 kali. Dengan 3 cara ini, mudah-mudahan kantong mata Anda bisa hilang dengan lebih cepat. Selamat mencoba!